Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, barusan saya menghadiri talk show atau siaran live di Radio Solo Pos FM mewakili Komisi 4 bersama dengan salah satu anggota Komisi 4, Mas Nadio. Temanya adalah tentang evaluasi kritis terhadap pendidikan dasar di Kota Surakarta. Ya. Apa saja yang saya sampaikan? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa regulasi atau undang-undang mengamanahkan 20% APBD, kemudian juga APBN ya, itu harus dialokasikan untuk dunia pendidikan minimal 20% APBN, 20% APBD itu harus teralokasikan untuk dunia pendidikan. Alhamdulillah secara umum di Solo sudah memasuki target itu. Cuman problemnya adalah mayoritas dari 20% APBD itu digunakan untuk gaji ya, para guru, staf pengajar ya, ataupun manajemen penyelenggara pendidikan di Kota Surakarta. Sementara yang untuk inovasi, untuk hal-hal yang sifatnya terobosan-terobosan memang masih relatif kurang ya. Nah, poin kedua yang saya sampaikan adalah bahwa ada banyak problem mendasar ya di dunia pendidikan kita. Salah satu yang paling mudah kita lihat indikasinya adalah fakta tak terbantahkan maraknya regrouping SD-SD negeri ya. Jadi ada 2 atau 3 SD karena kekurangan murid lalu digabung menjadi satu, regrouping ya. Nah, regrouping ini tidak mungkin terjadi kalau orang tua wali murid itu memberikan kepercayaan kepada SD negeri ya di Kota Surakarta. Tapi fakta yang terjadi adalah banyak orang tua wali murid yang lebih percaya kepada SD swasta ya, swasta agama terutama, karena mungkin dirasa bahwa memberikan fondasi pendidikan agama yang kuat kepada anak-anak itu menjadi urgent dan penting di era atau zaman seperti sekarang ini. Nah, maka kita menjadi prihatin dengan adanya regrouping SD-SD negeri di Kota Surakarta. Nah, fakta ini adalah satu evaluasi mendasar, berarti ada masalah di dunia pendidikan dasar kita ya. Nah, maka harus dicari apa yang menjadi masalah mendasarnya. Nah, maka kami Komisi 4 bersama dengan Dinas Pendidikan tentu saja berusaha menggali persoalan-persoalan semacam ini untuk kemudian kita urai ya. Nah, persoalan berikutnya adalah dari sisi outcome ya, ataupun output dari pendidikan kita. Ada banyak kita jumpai anak-anak usia kelas 6 yang secara knowledge ya, atau secara kecerdasan, kepandaian itu dalam tanda kutip bermasalah. Misalnya perkalian 10 misalnya itu banyak yang belum menguasai ya. Bahkan ada satu kasus yang dramatis, kelas 1 SMP masuk kelas 1 SMP belum bisa baca ya, sehingga SMP ini harus memberikan treatment khusus agar si anak ini bisa membaca gitu. Nah, ini kan problem-problem mendasar bahwa pendidikan dasar kita masih menyisakan PR bagaimana menghasilkan kualitas anak didik yang baik ya. Yang kedua dari sisi attitude, dari sisi perilaku, akhlak ya, ini juga ada catatan-catatan maraknya bullying ya, maraknya anak yang berani kepada guru, berani kepada orang tua. Saya kira ini bagian dari catatan kritis atas dunia pendidikan dasar kita di Kota Surakarta. Nah, ini semuanya tentu menjadi tanggung jawab semua pihak ya, termasuk kemudian saya memberikan lontaran bagaimana ke depan orientasi dari APBD terutama yang teralokasikan untuk dunia pendidikan itu selain untuk gaji, fokusnya tidak lagi ke pembangunan fisik ya, atau bangunan, tapi lebih bagaimana membangun kualitas sumber daya manusianya. Pasti akan beda kalau misalnya kepala sekolah SD minim S2 ya kan, apalagi kepala sekolah SD S3 dan S2 maupun S3-nya itu dibiayai oleh APBD. Kita akan manen hasilnya mungkin tidak 1-2 tahun ini, tapi 5-10 tahun yang akan datang berharap ada kemajuan ya di pendidikan dasar di Kota Surakarta. Itu sebagian dari yang kami sampaikan, evaluasi kritis terhadap dunia pendidikan kita, di mana lebih pada mengevaluasi substansi kata pendidikan yang sepertinya sudah mulai luntur, diganti dengan hanya transformasi knowledge yang itu pun hasilnya belum sebagaimana yang kita harapkan. Maka Kota Surakarta harus berani untuk membuat satu terobosan-terobosan yang memungkinkan dari terobosan-terobosan itu akan muncul secerca harapan bagusnya kualitas pendidikan dasar di Kota Surakarta. Dan salah satunya dimulai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pendidikan dasar negeri di Kota Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.